Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadir. Dan saya Farid Al-Faridi. Saya Lilis Permadani dan saya Nabila Aini. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ekonomi makro lanjutan, di mana tugas yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam membangun ekonomi nasional. Selamat menonton. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas kebijakan fiskal dalam perekonomian nasional, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengaturan pajak belanja negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan ini berperan penting untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan pendapatan, menyediakan fasilitas umum, serta mengurangi pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur perekonomian agar tetap stabil, berkembang, dan merata bagi seluruh masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Yaitu yang pertama, teori klasik. Teori ini mengatakan bahwa ekonomi bisa berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah. Misalnya, kalau terjadi permasalahan di pasar seperti pengangguran, maka pasar itu akan kembali normal dengan sendirinya. Kedua yaitu teori Keynesian dari John Maynard Keynes. Teori ini mengatakan pemerintah harus aktif dalam mengatur ekonomi, misalnya dengan menambah pengeluaran atau mengurangi pajak agar ekonomi kembali stabil. Yang ketiga yaitu teori neoklasik. Teori ini merupakan gabungan dari teori klasik dan modern. Di sini, pemerintah boleh ikut campur tangan, tetapi tidak boleh berlebihan atau dia terbatas agar ekonomi tetap berjalan dengan baik. Yang kelima adalah teori supply side. Teori ini berfokus pada peningkatan produksi. Dengan menurunkan pajak, masyarakat dan perusahaan akan lebih semangat bekerja dan berinvestasi. Terakhir, teori Ricardian dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat harus berpikir ke depan. Jadi, kebijakan pemerintah seperti utang atau pajak tidak terlalu berpengaruh karena masyarakat sudah mengantisipasinya. Jadi, itulah beberapa teori kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Kak, saya Farid Al-Faridi, mahasiswa dari Universitas Teknologi Kabupaten Tangerang. Ini mau menceritakan kita pada kebijakan fiskal Indonesia. Saya mau nanya Kak, kalau harga pajak atau ekonomi pemerintah berubah, berpengaruh nggak ke data Kakak? Ada pengaruh sedikit banyak, itu pasti berpengaruh. Misalnya kayak dari pemasok tuh harga barang naik, otomatis kami sebagai pedagang itu ikut menaikkan harga. Mungkin kan harga dari pemasok naik, kita menjual dengan harga yang tetap sama, nanti kita dengar. Terus bagaimana dengan masyarakat yang di sini? Biasanya mereka yang biasanya mereka tuh belanjanya itu apa namanya suka memborong gitu, jadi lebih mikir 2 kali untuk belanja. Misalnya kayak harga cabai biasanya di 40 kilo sekarang jadi 70, pasti mereka yang di 40 kilo tuh lebih kayak tempat atau di pohon sesuai kebutuhan mereka biasanya kayak gitu. Kalau nggak keluar kebijakan atau proyek ada kebijakan apa? Ada juga misalnya kayak bantuan apa ya, bantuan ekonomi kayak bansos atau ada bantuan tunai bisa dilakukan. Itu ada efek juga kan, karena orang tuh sudah punya pegangan, misalnya kayak kebutuhan utamanya beras atau kebutuhan pokok dan lain-lain udah ada. Nah, uang yang dipegang bisa untuk kebutuhan tambahan kayak cabai, bawang, nah gitu. Jadi lebih banyak mereka punya sekarang. Banyak pengaruhnya. Baik, tapi bisa sebenarnya kayak di perdagangan aja hampir setiap aspek itu berjalan. Jadi dari sisi banyaknya pengaruh atau kebijakan yang dilakukan, ada dampak yang paling terasa di Kakak sebagai penjualan. Itu adalah dampak dari kebijakan harga. Kan pemerintah itu kadang mengatur harga sembako, dikarenakan
kayak harga cabai itu lagi. Cabai itu kan dari pusat tuh. Misalnya kayak cabai Jawa kan banyak, ada cabai kampung, ada cabai Jawa. Cabai Jawa itu dari kan ada Jawa itu biar apa gitu. Jadi kalau misalnya banyak cabai masuk itu harga turun. Kalau barang sedikit harga naik kan kayak gitu. Nah, terus juga kan kayak di perang antara Timur Tengah itu kan berpengaruh kali ke harga-harga kayak gitu. Misalnya kayak Selat Hormuz itu untuk industri itu jadi apa namanya harga-harga di pabrik itu naik, nggak ada bahan bakunya kayak di plastik itu kan di Timur Tengah sangat mempengaruhi harga makanan sebenarnya naik, masih kayak yang biasanya plastik yang tadi nggak bilang kan plastik yang biasanya 20 jadi 35 minyak, kemudian semua makanan naik berpengaruh juga dari juga Kesimpulan dari materi kami yaitu kebijakan fiskal merupakan instrumen krusial dalam perekonomian nasional dalam mengatur stabilitas, mendorong perekonomian, dan menjaga ketidakstabilitasan ekonomi. Lebih utamanya seperti penyisian, menekankan peran pengeluaran dan pajak untuk mengelola permintaan agregat, tepatnya untuk mengelola peningkatan output, pengendalian inflasi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.